Ada 106.000 hektar lahan di Delta Mahakam. Nah, di wilayah ini tinggal berbagai suku masyarakat. Di antaranya yang terbesar adalah suku Bugis, karena mereka biasanya memang hidup di pesisir. Yang masuk dalam wilayah survei ada 3 desa. Dari 3 desa ini penduduknya sekitar 20.000 jiwa. 80% dari antara mereka adalah nelayan. Kita bicara 10-15 tahun atau 20 tahun yang lalu, kehidupan mereka sangat sederhana ya. Kondisi Desa Marapanto yang dulu, Pak, sebelum ada total, rumah-rumah di sini, pembangunan di sini, pokoknya ekonominya masyarakat sangat susah, Pak. Pokoknya selama ada perusahaan sudah masuk, jadi masyarakat di luar daerah masuk Desa Marapantuan menjadi warga. Alhamdulillah ada peningkatan sedikit demi sedikit karena melibatkan semua masyarakat di dalamnya. Total mulai beroperasi di kawasan Mahakam itu tahun 69. Jadi Tunu merupakan lapangan ketiga yang kita ketemukan di Mahakam. Cuman pada saat itu kita tidak menyadari bahwa kita itu menemukan lapangan raksasa. Dikatakan raksasa memang karena dari dimensinya itu, dari utara sampai selatan itu sekitar 75 km, dari barat sampai timur itu lebih dari 20 km. Sampai ke daerah transisi deltaik sampai laut lepas. Lapangan ini juga bisa dikategorikan giant atau raksasa karena memang volume cadangannya sangat besar. Tahun 99 atau tahun 2000 itu kita mencapai produksi maksimum lapangan tunu sekitar 1,4 sampai 1,6 BCF per hari. Tunu merupakan salah satu tulang punggung produksi kami di Mahakam. Maka Tunu juga merupakan salah satu lapangan penghasil gas terbesar di Indonesia saat ini. Singkat cerita, dari tahun 2000 itu kita mengalami plateau, tapi 2-3 tahun kemudian mulai kita melihat penurunan produksi. Akhirnya ada ide kenapa tidak kita lakukan seismik lagi, tetapi fokus untuk shallow zone. Kalau melihat konteks lingkungan tempat kita melakukan survei itu, maka ini adalah memang survei seismik terbesar di zona transisi. Ini sangat menantang dari segi operasionalnya. Possibly the biggest in the world for TZ. So we're doing land seismic, transition zone, and offshore all together in a single package. Today we have 1,160 people. Maximum during the project we were at 1,400. Almost 18 months of acquisition, almost 10 months for the mobilization. Total budget was about 80 million US dollar. It's a big project, definitely. Dulu karena alatnya terbatas, orang hanya survei 2D. Juga panjangnya terbatas, jumlah sensornya terbatas. Sekarang komputer makin berkembang, dari 2D menjadi 3D. Basically, 3D will give you a digital image of the subsurface in 3 dimensions. What's the difference? A lot more people, 20 times the number of seismic receivers on the ground, many more source points per square kilometer. So the difference is the density of the information. Ada 18 item atau 18 izin yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Tetapi yang paling utama di sana adalah sosialisasi. Tidak kurang dari 7.000 orang sudah diinformasikan di seluruh desa ini
30 kali sosialisasi baik dari jumlah kecil maupun jumlah besar. Mungkin 1 tahun sebelumnya kita sudah mulai pendekatan. Saya rasa kuncinya adalah kita itu sabar, kemudian kita harus mempelajari dulu. Jadi karakteristik orang Bugis seperti apa. Kalau batu sekeras apapun kita tetesin, lama-lama juga kita tembus kan. Jumlah tambak yang masuk dalam wilayah seismik sekitar 3.900 unit, ada 14.000 hektar tambak yang masuk dalam wilayah survei ini, yang mana surveinya kita tahu ada sekitar 600 km persegi. Kalau mau lewat masuk, itu harus diukur berapa hektar, kompensasinya Pak dihitung dari ketentuan-ketentuan dari total itu ada 2.900.000 kurang lebih 3 juta lah dalam per hektar. Dan juga bagusnya total Pak ya, seumpamanya tambak warga saya 10 hektar, 20 hektar, itu biar satu lubang tetap dibayar semua Pak. Ya, bukan satu lubang saja. Pagi. We had up to 1,500 people accommodated on site, and it was not so easy in terms of logistic for them to be accommodated, but also for transportation, for food, for everything. The contractor, BGP, used to subcontract a lot of local contractors that provide the equipment, the barge, the accommodation, and catering. And the barge is, like I say, the best seismic location base camp I've lived on for a while. They prepare the food order every week. They have a dietitian to make sure that we get the proper vitamins and balanced diet. Also manage laundry and cleaning of the room. At Peak Project, we had 161 vessels, including the special cable vessels, the airgun boat, the LCTs, tugboats, rubber boats, sea trucks. Logistically, that requires SPOB, which is a self-propelled oil bunker. We have a fuel bunker. We use about 35 tons of diesel a day. We use 100 tons of water every 3 days. The main challenge is to know where they are. So it's the reason why we develop a AVTS, so it's automatic vehicle tracking system, to have this all the fleet monitored permanently on a screen. Mohon dipasang semuanya bendera yang sudah kita kasih, dan kalau belum lengkap TPE kita tidak bisa masuk ke lapangan. Before any man shows up on the project, they have to have a medical, and if they pass the medical check, every single person, if they pass the medical checkup, they do a swim test, and then they have 2 days intensive training in Samarinda before they even come out. You know, basic safety measures, do this, don't do that, the TP golden rules. And then finally, they come out to the houseboat village, the floating fly camp, and then they do 1 day actual on-the-job training with supervisors around, and if we're comfortable with that, then they're allowed to go out and work on their own with experienced paramedic, HSC advisor, and supervisor. Buaya memang ada di sini, dan itu menjadi ancaman terbesar kita ya, karena kita akan sering bekerja di dalam daerah perairan. Buaya-buaya ini ternyata tidak berada di daerah di sungai-sungai saja, tetapi mampu untuk masuk ke dalam tambak. In fact, the senior Indonesian supervisor said we should get these, they call them, well, pawang or animal tamer, or these people can speak to the crocodiles. And, you know, I was skeptical. I'm going, well, I don't think people can speak to crocodiles. So, yep, the pawang goes into the shrimp pond or near the river and says, up, stop, and he can, somehow he can tap on the water and make the crocodile go certain directions, and I believe it now.
We have 20 tons of explosive, came in 3 shipments, and we have a huge explosive barge as well to manage that with the police guarding it. Kita dibantu oleh 14 personil dari Polda Kaltim, tidak hanya di gudang tetapi juga saat pengiriman ke lapangan, jadi akan dieskort oleh mereka. Radar room Epibas. Ya, untuk melaporkan area Epibas dalam keadaan 85 TKA untuk sekarang. Managing explosive is definitely one of the most sensitive in terms of security. We need to be absolutely very strict. We cannot tolerate any complacency. Yang kita kasih dari QC departemen kita kasih kan itu namanya theoretical position. Terus real position itu si toponya. Nah, dengan berbekal pre-planning perswa tadi, si topo supervisor itu ke lapangan sama krunya. Mereka akan cari setiap titik itu sesuai dengan yang di paper. Ketika ketemu, mereka akan tancapkan bambu untuk menandai bahwa di situ poinnya. Mereka kasih bendera kecil, kalau receiver biru, kalau shot point mereka kasih bendera kecil merah. Kalau ada perbedaan lebih dari 5 meter, kita akan minta mereka untuk resurvey, bahkan mungkin 3 meter pun. So then the Rintis bridging people come in, and they extend the topo path to 1.5 meters, and if it's swamp and water, they build this elevated bridging. So they make the path so that the rest of the crew with carrying equipment can come through. So we had up to 510 kilometers of bridging, and it was a significant effort to make it. And then drilling comes in and starts at every bamboo peg, every 25 meters, plants a receiver or explosive charge. Flashing ini tujuannya untuk eksplosif ditanam 20 meter dan hidropon 5 meter. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara flashing yang dilakukan di rawa seperti ini atau di kolam seperti ini atau di darat dengan yang dilakukan di atas katamaran di laut atau di daerah transisi. Metodenya masih sama, cuma semua peralatan sudah ditaruh di atas katamaran dan katamaran ini yang bergerak dari satu titik ke satu titik. Setelah hidroponnya semua sudah terpasang, baru kabel layout datang. Dia akan connect ke semua hidroponnya. And they lay out 70 kilometers of cables, connect batteries, and then the recording boat connects to this 70 kilometers of cable. Ketika sudah connect semua, di recording boat bisa terlihat tiap individual sensornya. Kalau sudah connect nyala. Jadi kalau di darat kan menggunakan flashing, di-connect. Tapi kalau di kedalaman yang sudah lebih dari 3 meter, itu ada namanya drop hydropon. Jadi si hidroponnya itu sudah bersatu dengan kabelnya dan ada pemberatnya. Pemberatnya kurang lebih 20-25 kilo supaya mereka nggak bergerak. Oke, kita bisa intercept kayaknya. Kalau semua sudah siap, datanglah shooter. Shooter itu akan datang ke shot point. Mereka akan lihat bendera kecil yang merah. Mereka pastikan shot point sama source line-nya benar atau enggak sesuai yang diperintahkan labo. Kalau sudah benar, mereka akan connect detonator wire-nya dengan blaster yang mereka punya. Mereka akan pergi 50 meter dari point itu dan confirm ke labo. Shot point sekian, line sekian, ready. Kata labo arm. Yo, 931, 3704, ready. Arm,
I think Indonesia is the first place ever used these special high-tech electronic detonators. They need a 12-digit code in order to go off. You can plug they're really safe. You can plug them into an electric wall socket and they won't go off. They need that 12-digit electrical code. It's extra safe. We're the first people in Indonesia to use a degradable charge, which means you load it into the ground, and after 6 months, it's totally inert. 931 3704, ready. Kalau di darat kita memakai blaster ya, dan ada bahan peledak di situ. Kalau di laut apa yang kita pakai adalah udara bertekanan tinggi. Di kapal Airgun ini itu ada satu kompresor yang sangat besar ya. Airgun itu seperti kita punya balon yang diledakkan di bawah air, sama seperti itu. Tetapi ini pressurnya lebih tinggi, 2000 psi. Airgun ini sudah terintegrasi dengan sistem navigasinya mereka. Jadi preplot, poin-poin yang harus ditembak itu tinggal masukkan ke navigasinya mereka. Ketika sudah sampai di titik poin itu, si navigation-nya akan ngasih tahu ke sistem airgun-nya untuk meledak. Jadi otomatis. Ketika semua data masuk ke labo, akan dikirim real time pakai radio ke Borneo Prince. We get the raw data, comes to the contractor's QC center. They review all the data, validate it, make sure it meets contract standards. Jadi data seismik yang di lapangan itu kan masih mentah. Masih mentah kita kirim ke komputer center atau pusat pengolahan untuk diproses. Nah, secara bertahap kita kirim dalam bentuk batch dan diharapkan kita punya yang produk yang namanya fast track processing. Artinya adalah processing secara cepat, belum sempurna, tapi sudah bisa kita pakai untuk operasional di lapangan, yaitu teman-teman di lapangan untuk menentukan sumurnya mau di mana. Ini menjadi peluru atau senjata-senjata baru buat tim subsurface untuk segera melihat apakah informasi seismik yang kita dapat ini bisa kita terjemahkan menjadi target-target reservoir ke depannya. Mudah-mudahan proyek ini seismik ini sudah selesai, masuk lagi. Karena betul-betul sudah istilahnya memuaskan masyarakat, masalah kompensasinya kepada masyarakat kami, dan juga bermanfaat kepada masyarakat Sayarat. Salah satu yang sampai saat ini membuat kita bangga dan cukup senang dengan proyek ini adalah terjaganya keselamatan kerja. Sampai hari ini, alhamdulillah kita tidak ada yang namanya fatalities. Itu sangat membahagiakan sekali. Untuk semua yang terlibat dalam pelaksanaan proyek seismik Northwest Tunu ini, pada kesempatan ini saya pribadi maupun mewakili manajemen ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas dedikasi, loyalitas, dan kontribusi yang diberikan. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kontribusi kita bersama untuk kebaikan negara ini.